Gawat, KKB peralat anak-anak Papua dipaksa jadi mata-mata. Melansir dari sumex.co, anak-anak di Papua diperalat KKB, kelompok kriminal bersenjata. Mereka dijadikan mata-mata. Tugasnya menggambar suasana dan posisi di dalam markas TNI. Informasi inilah selanjutnya dijadikan bahan oleh KKB Papua untuk menyusun strategi penyerangan. Beruntung langkah ini sudah terbaca oleh TNI, hingga mereka bisa memukul mundur serangan KKB. Bahkan, puluhan anggota KKB tumbang. Pagi itu di pos pengamanan TNI melakukan aktivitas seperti biasa. Di luar pos, anak-anak bermain. Maklum, di kalangan warga TNI dan warga Papua membaur. Namun, di pagi hari itu ada hal yang tak lazim. Bersama anak-anak yang bermain itu ada dua anak baru. Berbeda dengan anak-anak lainnya yang bermain polos tanpa ada beban. Kedua bocah ini sebentar bermain. Mereka menatap suasana di lingkungan pos TNI. Begitu seterusnya sepanjang mereka bermain. Selanjutnya mereka bermain lari-lari hingga masuk ke pos TNI. Di sini kedua anak ini bukannya berlari, tapi mengamati suasana di dalam pos TNI termasuk letak senjata dan lainnya. Sejurus kemudian anak-anak ini berlarian keluar dan bermain lagi dengan anak-anak yang lain. Seperti memanfaatkan momen bermain berlarian, mereka kembali masuk ke kawasan pos TNI. Berbeda dengan yang pertama, saat masuk yang kedua kalinya, kedua anak ini justru mengamati sekitar lingkungan luar pos TNI. Matanya seperti merekam semua sudut dan karung-karung pertahanan. Melihat hal tidak lazim ini, anggota TNI mendekat. Keduanya berlarian keluar dan kembali bergabung dengan anak-anak lainnya. Hingga sore hari anak-anak ini pun kembali ke rumahnya masing-masing. Kecurigaan ini menjadi bahasan para prajurit TNI yang merasakan ada kejanggalan dari kedua anak itu. Akhirnya, para prajurit memutuskan merubah tatanan di dalam markas TNI. Lampu di bagian luar yang posisi awalnya mepet dengan dinding markas dijauhkan. Ini untuk mengantisipasi jika kecurigaan mereka benar adanya. Lampu ini dimajukan hingga 5 meter. Ini untuk memberi peluang pandangan lebih jauh keluar markas. Malam itu prajurit berjaga dan tidak tidur. Lampu di dalam markas dimatikan. Suasana di dalam markas tak terlihat. Namun, hingga pagi tidak ada gerakan mencurigakan ataupun serangan KKB. Malam kedua kesiagaan kembali dilanjutkan. Mereka tidak mau kecolongan dan menjadi korban konyol peluru KKB. Benar saja, lewat tengah malam suara anjing di perkampungan warga menyalak bersahutan. Ini menandakan ada pergerakan yang tak biasa di kawasan itu. Prajurit TNI yang sudah bersiaga memberi kode untuk bersiap serangan KKB. Tak lama, cahaya lampu yang posisinya sudah dimajukan menangkap bayangan cahaya bergerakan kelompok massa. Mereka menenteng senjata lengkap, hanya saja, karena posisi markas sudah diubah mereka tidak sadar jika sudah diamati. Titik yang menjadi pusat penyerbuan mereka hanyalah tempat yang telah dikosongkan. Tak lama berselang terdengar letusan peluru mengarah ke markas TNI yang sudah kosong. Jual beli serangan terjadi. Prajurit TNI yang sejak awal sudah berjaga bisa memukul mundur KKB. Bahkan, sniper TNI yang sudah standby sejak awal dengan leluasa membidik dan menjatuhkan anggota KKB yang memegang senjata laras panjang. Puluhan KKB berjatuhan. Posisi KKB pun terdesak. Seperti biasa, akhirnya mereka berlarian di kegelapan malam hutan sekitaran markas TNI. Inilah bukti KKB melibatkan anak-anak dalam konflik senjata di Papua. Hingga akhir tayangan video tidak disebutkan di mana markas dan lokasi penyerangan KKB ini. Teroris KKB serang pos militer. 6 prajurit Kopassus dan Kostrat gugur. 9 disandera. 6 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikabarkan gugur. Dan 9 lainnya dalam tawanan setelah kelompok separatisme bersenjata Papua Merdeka. Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan serangan di pos militer Mugi di distrik Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu sore waktu setempat. Dikabarkan dalam serangan itu juga, 21 anggota dari Satuan Kostrat TNI pun belum diketahui nasibnya sampai saat ini. Informasi terkait penyerangan di pos Mugi tersebut dikabarkan melalui laporan yang ditujukan kepada Panglima Divisi Kostrat 1 yang tersebar ke kalangan wartawan di Papua dan Jakarta.
Dalam laporan itu disebutkan serangan kelompok separatisme bersenjata di Papua terjadi sekitar pukul 7.28 waktu Nduga sampai malam hari. Kontak tebak terus terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok separatis Papua. Penyerangan dilakukan terhadap tim Badak 1, Badak 3, CANDRA-CA 2, CANDRA-CA 11 di Pos Mugi dengan KSTP, kelompok separatisme terorisme Papua, saat pembersihan daerah di wilayah Mugi Mam. Tulis laporan yang diterima republika.co.id. Sabtu malam. Masih menurut laporan tersebut, terdata mengenai kerugian personel akibat penyerangan mematikan itu. Dikatakan kerugian personel sebanyak 36 orang, terdiri dari 20 anggota YR 321 GT dan sebanyak 16 personel Kopassus. Keterangan, 9 orang personel diduga tertangkap KSTP, 6 orang meninggal dunia, dan 21 orang belum diketahui. Bunyi laporan tersebut. Masih mengacu pada laporan tersebut juga disebutkan sebagian tim gabungan melarikan diri dengan berpencar. Tim gabungan terpencar sehingga menyelamatkan diri menuju ketinggian Cakra 1. Begitu laporan itu. Adapun terkait dengan 9 personel TNI yang disandera, menurut laporan tersebut, diketahui dari kontak radio HT channel KSTP di Pos Mugi. Dalam kontak radio tersebut, dikatakan kelompok separatisme menyampaikan kepada TNI tentang keberadaan para tawanan yang disandera tersebut. Ini 9 orang temanmu mau diambil atau tidak, begitu kontak radio yang disebutkan dalam laporan tersebut. Hingga saat ini, disebutkan dalam laporan itu upaya mengevakuasi personel TNI yang gugur belum dapat dilakukan lantaran kondisi cuaca. Proses evakuasi belum dapat dilakukan dikarenakan cuaca hujan dan kabut. Begitu berdasarkan laporan. Akan tetapi disebutkan otoritas TNI di Papua sudah melakukan koordinasi dengan Dankolakopsrem 172, dan Satgas 321, dan Satgas Gabungan Kopassus untuk mengambil respons atas situasi. Dalam rangka evakuasi dan pengiriman bantuan pasukan. Begitu akhir laporan tersebut.